Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Allah, Allah berfirman dalam surah Qaf, "Walaqad khalaqnal insana." Sungguh kami telah menciptakan manusia. Na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Kami tahu apa yang menjadi bisikan dalam hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya. Saya ulangi, dalam ayat ini ada beberapa poin. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Pertanda Allah sangat tahu tentang kita. Kita tidak punya kekuatan di hadapan Allah, karena Dia yang menciptakan kita. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan kami juga tahu apa yang menjadi bisikan hatinya. Atau hati saja Allah tahu. Ditambah penegasan lagi, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat lehernya. Artinya apa? Artinya keterawasan kita di hadapan Allah itu luar biasa. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan kedekatan Dia lebih dekat daripada urat nadi, urat kepala, urat leher kita. Apa itu urat leher? Biasanya kalau orang memotong hewan, yang dipotong urat leher, baru mati ya. Urat kehidupan. Maka tidak ada yang bisa sampai dalam hal ini, karena Allah sangat tahu kita dan sangat dekat dengan kita, dan bahkan Dia yang menciptakan kita. Terus Allah katakan dalam ayat rahmat Allah, "Idza talaqa mutalaqiyan an simal an yamin wa an simal qa'idun." Ketika bertemu dua malaikat penjaga pada manusia itu, al yamin, ada malaikat yang menjaga di sebelah kanan, wa al shimal, ada yang menjaga di sebelah kiri. Qa'idun, selalu di situ, tidak meninggalkan tempat. Di samping Allah sangat bisa mengawasi kita, masih ditambah pengawasan kita dengan dua malaikat, yaitu malaikat yamin dan malaikat shimal. Ada malaikat lagi yang menjaga. Malaikat kanan menuliskan catatan amal soleh kita. Malaikat shimal kiri menuliskan catatan kejahatan kita, penyimpangan kita. Maka pada ayat berikutnya, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kalimat, satu kata pun yang terlontar dari lidah manusia, dari lidah kita, illa ladaihi raqibun atid, melainkan ada malaikat yang menjaga dan mencatat. Begitu dahsyat. Allah ceritakan bentuk pengawasan kepada kita. Allah closing dengan endingnya setiap kata-kata yang keluar, walaupun sepotong kata, sebuah kata, satu kata saja, itu tercatat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kata-kata, satu kata tercatat, maka perbuatan apapun, kebijakan apapun, sikap apapun,
maka langsung dicatat oleh malaikat. Tidak ada yang terlupa. Maka sudah dimana rahmat Allah dalam hadis sahih, nanti dipanggil umat Muhammad di hadapan ala sa'il khalaiq, ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Fatunsaru 'alaiha 99 sijilla, dibentangkan di hadapan dia 99 lembar catatan dosa. Besar bukunya maddal basar, sejauh mata memandang. Jumlah lembarannya 99 lembar. Lebar panjang bukunya sejauh mata memandang. Semuanya catatan dosa. Maka sudah dengan rahmat Allah, ketika buku catatan dosa itu dibentangkan di hadapan seorang hamba, maka ketika itu Allah bertanya, ya fulan, az-zalamaka katibatil hafilun, apakah para petugas pencatatku telah menzalimi engkau? Sebelum itu ditanya, atunkiru syai'an min hada, adakah catatan ini yang kau tolak? Ini pengadilan Allah, tidak ada kriminalisasi. Adakah keadaan catatan ini yang kau tolak, tidak kau terima? Adakah sang pencatat yang kutugaskan, kata Allah, telah berbuat zalim kepadamu? Maka dijawab, tidak ya Allah, seluruhnya ini catatan dosa. Hadis ini panjang. Maka kata Allah, ihdir wazna, ya malaikat, bawa timbangan ke sini. Ditaruh buku yang 99 lembar di salah satu daun timbangan, terbenam, menggigil umat Muhammad, ketakutan. Maka ketika itu ambo suara ko agak balik sedikit Bapak Ibu. Ambo pasang acara di Padang Monster dari pagi sampai malam, terus ke Padang Panjang, ibu di Bogor pagi, mengalai sakit kembali. Jadi suara Bogor agak balik. Sudah dimana rahmat Allah. Maka ketika itu ketakutan, dia melihat buku catatan dosanya membenam. Tapi Allah berkata, jangan engkau bimbang hambaku. Falaka anni hasanatun, aku masih menyimpan satu kebaikan milikmu. Maka dikeluarkan oleh Allah satu bitaqah, satu kartu kecil. Fayuktabu fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tertulis kartu, dua kalimat syahadat milik kita disimpan oleh Allah. Maka diletakkan di daun timbangan yang kosong. Baru saja diletakkan, terangkat semua catatan dosa itu. Selamat. Jadi seluruh dosa akan kalah dengan tauhid, dengan dua kalimat syahadat yang memenuhi syarat. Tapi itu tidak begitu akan dijawab.
Jadi sudah memang ikut cerita tadi catatan. Maka hati-hati sudah memang. Catatan dosa itu nanti luar biasa besar. 929 lembar, lebarnya sejauh mata memandang. Nyawa yang ngumpul di dosa malaikat tak. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada kalimat yang keluar dari mulut satu kata pun melainkan dicatat. Makanya ambo dulu mantan PNS, kalau ini ASN. Ambo keluar dari Kemenako sekitar 17 tahun yang lalu. Proses golongan 3D 7 balai tahun lalu sampai dinas kira boleh kumpul. Jadi kebanyakan awak ikan tua itu paling taat awak kemudian iya tuh tidak dulu ini tidak boleh. Kalau lakukan kerajonya akan ayat itu karena ayat tadi mayal fizu min qaulin, tidak ada satu kata yang terlontar illa ladaihi raqibun atid. Cacat. Kalau ada orang pengujian tukar kawan. Kalau orang pengujian ini ahli infotainment. Itu infotainment. Infotainment. Apa nama orang saya beliau? Malinteh lagi orang tahu kasus berapa? Jangan kok. Itu mereka ketantu. Itu ahli info teman. Kalau di TV nama infotainment. Ayat berikutnya wajah sakaratul mauti bil haq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Datang sakaratul maut. Lalu catai ayat wabah sama suidut, datang sakaratul maut dengan benar. Itu dan dulu selalu dilupakan. Problem terberat awak setelah kehidupan sakaratul maut. Kenapa Allah katakan bil haq? Dengan benar. Karena banyak orang yang lupa, banyak orang yang tidak merasa kepastian sakaratul maut. Bantuan tak ketibu sakaratul maut ini. Bantulah banyak almarhum-almarhumah. Apalagi zaman kini loh. Zaman kini orang mati mendadak. Akhirnya Nabi lantaku masa tidak terjadi kiamat hatta madan nasu fujatan, melainkan manusia mati secara mendadak. Sedang membuat kue mati yuk. Sedang melipet-lipet baju baru, baju rayu mati yuk. Ambulan waranti mendadak kan mati bukan pasien tapi sopir ambulan. Mati mendadak zaman ini terjadi. Beras sakaratul maut. Ketika sangkakala sudah ditiup nanti, semua makhluk mati, tersisa 4 malaikat. Maka dipanggil malaikat maut oleh Allah. Siapa
siapa yang tersisa, kata Allah kepada malaikat maut. Tinggal 4 ya Allah. Siapa? Jibril. Siapa lagi? Mikail, Israfil, dan saya, kata malaikat maut. Kata Allah pergi kepada Jibril, cabut nyawa Jibril. Ketika malaikat maut datang ke Jibril, ya Jibril, aku diperintahkan Allah mencabut nyawamu. Berapa orang tersisa? Kata Jibril, tinggal 4. Sebutkan orangnya. Kata Jibril, kalau itu sudah keputusan Allah, apa boleh buat? Berdoa Jibril, Rabbana hawwin 'alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankan untukku sakaratul maut. Kenapa dia berdoa? Karena sakaratul maut itu sangat berat dan sakit. Dicabut nyawa Jibril, menjerit, sakit walaupun malaikat. Kalau ada malaikat itu, karena malaikat itu memandang Allah, hawwin 'alayya sakaratul maut. Selesai 1 orang, kata Allah datang kepada Mikail, cabut nyawa Mikail. Setelah negosiasi dengan Mikail tidak bisa menolak. Berdoa Mikail, Rabbana hawwin 'alayya sakaratul maut. Ya Allah, ringankan untukku sakaratul maut. Pertanda malaikat juga merasakan sangat sakitnya sakaratul maut. Dicabut, menjerit Mikail. Giliran berikutnya Israfil, juga hal yang sama, dia berdoa, Rabbana hawwin 'alayya sakaratul maut. Menjerit seperti sebelumnya. Tinggal malaikat maut. Dicabut oleh Allah nyawa malaikat maut antara surga dan neraka. Menjerit setinggi-tingginya jeritan. Maka berkata Allah kepada malaikat maut, hai malaikat maut, seperti itulah sakitnya hambaku ketika kau cabut nyawanya. Kemudian Allah berkata, limanil mulkul yaum. Tidak ada lagi yang jawab, semua sudah tiada. Allah menjawab sendiri, al-mulkul yaum lillah. Maka dibaca ayat kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dalam surat Ar-Rahman. Sebagaimana rahmat Allah, dahsyat sakaratul maut. Seorang anak gadis meninggal muda di zaman Nabi Isa. Dilihat seorang wanita, ibunya menangis meratap di kuburannya. Kata Nabi Musa, bunda, sebaiknya kau balik ke rumah. Katanya, saya tidak mau berpisah dengan anak gadisku. Kenapa? Karena ini anak gadisku satu-satunya. Biarlah aku mati bersamanya, atau Allah kembalikan dia ke rumahku. Negosiasi dibujuk-bujuk oleh Nabi Isa, tidak berhasil. Ini dalil Nabi Isa bisa menghidupkan orang. Mukjizat Nabi Isa. Maka akhirnya tawaran tidak ada selain anak ini dihidupkan. Maka berdoa Nabi Isa kepada Allah secara akidah bahwasanya kemampuan Nabi Isa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Maka berkata Nabi Isa ke kuburan anak gadis, ya fata, hai anak gadis. Bergetar kuburan. Ya fata, merengkah kuburan. Hai anak gadis. Fata itu artinya hai gadis. Ketiga, ya fata, keluar anak gadis itu. Tiba-tiba rambutnya sudah beruban memutih. Padahal gadis belia yang belum lama dikuburkan. Wajahnya, kulitnya mengerut seperti orang tua. Bertanya Nabi Isa,
Ya anak gadis, kenapa rambutmu langsung berubah, kulitmu langsung berkerut? Anak gadis berkata, wahai Nabi Allah Isa, tadi aku ketakutan. Aku tadi mengira ini adalah tiupan sangkakala, dan aku sangat takut mendengar tiupan itu. Maka memutih rambutku, berkerut karena saking tegangnya dia. Nanti ketika sangkakala ditiup, Nabi mengatakan itu anak kecil langsung berubah. Maka dalam ayat, di hari itu orang hamil gugur hamilannya. Kemudian ibu-ibu melepas anaknya saking takutnya. Kemudian anak gadis itu berprotes, kenapa saya dibangunkan? Kata Nabi Isa, ibu minta aku kembali ke rumah. Jangan, kembalikan aku pada posisi. Kenapa kau tidak mau dihidupkan lagi? Kata Nabi Isa. Kata dia, aku tidak mau merasakan sakitnya sakaratul maut 2 kali. Dia lebih baik mati ketimbang kembali merasakan sakitnya sakaratul maut. Begitu dahsyatnya. Artinya apa? Sakaratul maut itu tidak sebanding sakitnya dengan nikmat hidup yang kita rasakan. Tapi kialah hidup kau sampai 5, malam waktu mandinya sampai 5, pangkek kau sampai 5. Namun para suan tidak bapangke Ustaz nanti kebetulan DPD sombong dah. Namun insya Allah tidak punya dari bunyi. Sampai ini aku biasa. Kalau diundang ke surau-surau ketek, ada jalan timbul. Tapi kalau timbul, kalau ada jalan lain. Ada patanggo di siku cara kena timbul. Namun tak bisa kecuali siang. Kalau cara malam itu mungkin mesti 4 bulan belajar. Kamu lama saya ini kok. Bayang setelah rayu aku sehari barang rayu dan rayunya. Buku nonton lalu. Membuat tikap 10 hari membahas alam ruh. Salam 10 hari 3 kali pertemuan dalam sehari. 30 kali pertemuan membahas alam ruh, alam barzakh. Sabo alam ruh itu salam moko sembarang tubuh sedang ini. Harus pakai dalil. Sidang dimana rahmatnya Allah. Nah kalau itu loh politika pun, bilo kalau 10 hari lah. Rayo sudah ketubah tuh, basa-basi sudah zuhur, lalu lempar cerita ke lalu, pingsan mulai. Tinggal sehari di sekolah, sudah ada sekolah jadwal lo balik sampai gini pak. Mulai di pekan baru tak. Malam tadi lalu. Waktu sebelum kampanye lalu. Jangan. Bapak gurunya Ustaz ini kalau dah lalu apa buat kalau dah sehat. Kurang lalu, tak buat dah sehat. Ini kalau kurang lalu guru itu sehat. Kemudian kok sehat kok guru ya. Nah tekan perasaan dia dong. Jadi saya boleh tekan perasaan apa? Nah, dari sini kepada rahmat Allah hidup itu menjadi terus. Nah, anggora rumahku protes kamu. Waharayu, rasul rayu waliyo. Nah, ini betul. Hari kedua tu, hari dua.
acara bupai kata pasangan macet. Bang lu tak kurung dan macet. Itu mengalir. Sajam lebih, sajam setengah macet. Kita pasal kan? Macet itu mereka akunan rayo. Kalau tak macet, tak rayo. Nenek, coba cara kau makan bakso pulang. Ini rayo. Dari jemaah rahmat Allah itu nan kawa tinggal 20 ini semua ya. Dari dahsyatnya sakaratul maut aduh ya depan awak. Hamba Allah rahmat Allah beberapa berikutnya waja'a kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahidah. Ini dibaca buku tadi. Satu jiwa nanti di hadapan Allah di pengadilan di padang mahsyar didampingi oleh dua malaikat. Sa'iqun wa syahidah. Malaikat yang menyeret dia dengan rantai sa'iqun. Di rantainya awak nanti pakai rantai di tangan, di kaki, di gigi. Itu rantai. Gigi, tangan, kaki. Diseret malaikat. Malaikatnya kuning pada bolong, gadang badannya. Malaikat itu kadang-kadang Jibril itu ada malaikat itu yang jarak telinga dan bahunya 500 tahun perjalanan. Jibril itu sayapnya saja 600 sayap menjulang ke langit, bumi langit. Nah itu malaikat-malaikat yang kadang-kadang kemarin tewan. Syahid malaikat sebagai saksi itu dan membawa catatan awak tadi. Raqibun atid, catatan itu dibawa oleh malaikat syahid. Cek malaikat syahid hada wa qala qarinuhu. Qarin malaikat berkata, awakku qarin. Awakku masing-masing punya qarin. Malaikat tadi kanan kiri itu qarin awak. Ada qarin setan. Ada setan mendampingi awak, saja kecil awak. Malaikat kok saja kecil, lo menjaga awak. Ada setan yang mau tinggal, jaga lo berjatuh, jika ada setan kan. Dan pertama wa qala qarinu, berkata qarin malaikat, hada maladaiya atid, ini catatan perbuatan dia. Dia dirapur rawat. Rupanya catatanmu dosa namanya. Kalau al-qiyah fi jahannam, lemparkan dia ke neraka jahanam. Kalau final banyak buku siko al-qiyah fi jahannam, al-qiyah ila jahannam. Itu beda. Kalau fi kakarak narako, kalau ila ke dalam narako. Lemparkan dia ila jahannam atau ila nar, lemparkan ke neraka, buang neraka dia. Pikul al-qiyah, leher malaikat berdua, al-qiyah lemparkan orang ini fi jahannam sampai ke neraka. Itu malah minat namanya. Kalau tadi balik lemparkan buang sini. Kalau ila, tapi kalau fi walang wi'an ke neraka sampai ke neraka.
sidang iman dalam mata Allah, maka berbahaya. Ada seorang ulama mana'il lil khair, suku menghalangi perbuatan baik, perkembangan Islam. Maka engkau kalau orang ajaran Islam muak mana engkau? Kalau ada pejabat-pejabat anti Islam muak mana engkau? Ambukas sekali itu. Maka bocok bikin heboh dulu. Itu Yakut itu pernah musuh tangkok. Saya video ini. Ambo dan pertama mengejar tangkap Yakut. Musuh tangkok. Agamu ko mahal. Oh dia teh main lo dia pemerintahan. Agamu ko sakral di atas kekuatan pemerintahan. Kalau agama ko lalu ada NKRI. Kalau lalu Islam di Indonesia ada NKRI. Kalau nama NKRI itu ulama. Nah baju aku sih ya. Ambil tanya apa itu politikus nama negara atau ulama. Politikus itu sudah dulu. Politikus itu adanya sebelum kemerdekaan atau setelah kemerdekaan? Partai-partai itu dulu. Jadi kalau negara itu produk ulama. Tanyalah bila musaji itu berdiri Pak. Namanya dulu musaji itu produk negara. Kemana katakan musaji itu berdiri? Hah? Ya surau. Sampai balik 70-an. Surau. Iya. Itu kan pengembang dari surau. Dulu Pak Nangga Imam Bonjol. Imam Bonjol itu ulama apa politikus? Imam Bonjol ulama apa politikus? Maka boleh jadi ulama apa politikus? Dan orang bilang, ya kalau dulu aja PD kok, itu tidak bisa ramah, kamu sudah mampu. Minimal sekali sebulan berkumpul pada orang itu sudah ceramah. Kalau tidak ceramah, jadi begitu semua. Itu boleh ceramah, yo. Desa aja, kaji awan orang itu. Itu kalau ceramah, itu boleh begitu. Saya takut ni apa ni? Ada. Ini kalau punya lagi ni, boleh kakak jual ya salah urusan. Setiap kita datang di rantai di hadapan Allah diserahkan catatan. Ketika catatan dibuka menjerit kita, mari hadap kita catatan apa ini? Tidak ada yang kecil dan besar melainkan tertulis semuanya. La ibadillah. Tapi rawalan dari Allah dahsyat. Sidang dimain dalam rahmat Allah. Lengkap catatan tersebut situ. Catatan tanda tangan berulah-ulah. Catatan suami mandi saku meriesek. Lengkap. Catatan memperunjangan tetangga. Lengkap dari nanti sampai ke rusuh gadang. Baru apa pakai di situ. Sudah itu sidang jemaah. Beberapa itu berikutnya sama lihat waqala qarinuhu, berkata kalau setannya, tadi kori malaikat. Rabbana ma'atwaitu, ya Allah saya tidak menyesatkan dia. Maka kori setan mengatakan, tidak apa namanya saya pajakku ya Allah. Sebab kurang kau tadi dituduhkan
Ya Allah ambo model ko gara-gara setan kuat. Korin setan ko. Apa elok sebenarnya kok? Cuman kepengaruh daripada setan kok. Grup dibantah oleh setan. Wa qala qarinuhu, berkata korin setannya, Rabbana ma aghwaytum, ya Allah bukan aku yang menyesatkan dia, walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi orang ini lebih sesat daripada aku. Gua dulu orang lebih sesat itu pada setan yang boleh. Aduh tuh, aku Ambo tanya, ada nggak setan mana ke ulama? Ada nggak setan mana ke ulama? Mana ada? Manusia? Maka parah tuh. Ada manusia lebih jahil pada setan. Rabbana ma'aku wa itu, ya Allah bukan aku yang menyesatkan dia, walakin kana fi dalalin baik, tapi dia lebih sesat daripada aku. Setan lo nak seleni oleh kan parah. Ada mencari setan bangkok. Aduh. Apabila ketua polisi lah, harus dari setan masuk penjara senang. Ada setan masuk penjara. Mamalia ayam, baju, narkoba, segala macam, harus setan. Sudah setan kok apa tu? Bentuk setan. Maka kaya setan tu ya, malah mau tujuan mana seninya, itu ada setan belum boleh. Setan memang bisa diisian, itu suku ya. Hati-hati di pesan. Wajibat nanti awakku sudah bertangkap di depan Allah. Apa nama jabatan hati-hati. Nanti bertangkap atasan dengan bawahan, penguasa dan rakyat. Ada tanya Quran. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa adalluna sabila. Ya Allah kami salamuku ala ta'at kepada sadatana, pejabat-pejabat kami, wa kubara'ana, tokoh-tokoh kami, Pak, kemudian Pak adalluna sabila, nyosasean kami. Ada pejabat sasean atau azan dikasih punya diam baik, ya enggak? Azan bunyi lolongan diam, sasean enggak? Sasean apa jadi prosesnya? Yang tidak jemaah dirahmati Allah, hati-hati mengeluarkan kebijakan. Ambo eko batangko kurang, mereka ambo maju jadi gubernur. Lari seorang mau muda, orang-orang anak suka getik. Lalu dilantik gaya bakal jadi gubernur, rakus panas kalau macam. Mangalah ambo jadi gubernur. Ambo takut dengan tadi kok gaya tadi. Ambo jadi senator berapa kali? Penyambung lidah. Dan kedua, ambo kok berputar masalah ideologi. Mulai buku kekuasaan, ambo ingin menjelaskan ideologi Islam di kancah nasional. Maka kamu butuh panggung nasional, maka butuh panggung pro daerah. Dan misimu itu memang ada yang datang Pak ngajak-ajak. Aku sudah habis dulu, itu nggak dulu lagi.
Jadi bapak apa saya ulang. Namun sakitnya begini. Cuma kita bayangkan kecamatan di Sumatera Barat. Kalau udah bilang itu kan Sumatera Barat. Kecamatan di Sumatera Barat kok jumlahnya 179. Kalau diajarkan titik 20 juta biaya kampanye, kan saya juga kecamatan bang, saya miskin gitu. Kalau biasanya rata-rata 20 juta per kecamatan, masuk 3,6 miliar deh. Kalau sampai 10 juta awak budget alokasikan per kecamatan, maka 7,2 biaya. Maka punah ini. Ya, tapi kalau kalah atau stres tuh, kamu lah pernah kalah. Menunjukkan maju ke DPR ini boleh sur. Maka mau kerja. Indonesia tadi, itu ya sur. Ada dimakan, ada ditahan. Ya. Ini kok kalau belum diterima berapa kerja? Ini dosa jatuh. Nah, tidak ada rahmat Allah, maka orang kebanyakan setan. Gara-gara setan pun ya Allah saksi amurinya. Ya ada setan. Tidak mungkin ya Allah. Baik itu saksi itu belum boleh. Sidang dimain ke rahmat Allah. Apa kata Allah? Jadi nanti orang baca-baca kau di muka Allah. Lantas tersimula dia, jangan kalian bertengkar di hadapanku kata Allah. Maka masih berkata, kejar rakyat, ya Allah, kami salah mengolah mentaati pemimpin kami dan pembesar-pembesar kami. Fa'adaluna sabila, musasian kami. Fa'atihim lama'id warikulah, atihim bi'afayna minal adab. Azab ulang kudu keringke. Wal'anjum la'nan kabira. Tutup dia dengan kutukan luar biasa. Bahaya nanti baca kongsi ini dua kongsi bapak kait baca kongsi lagi surah Al-Baqarah istabara alladzina tubi'u min alladzina tabau ketika si pengikut seketika orang yang diikuti lepas tangan dari pengikutnya wara'ul adab sudah nampak azab itu kadang-kadang kongko termasuk di dunia karena Pak Azab ada sekolah doang sakit di itu dari modal kau ini tidak satu orang lain itu tidak ramah kan waktu saat dimasbah batal semua perjanjian sebab apa membuat kelompok gerakan bersama kalau seandainya tidak jalan untuk akhirat dong aku jual anak aku dibunuh, anak dijual ke tangan, pengurus ke tangan. Oh, batal sudah perjanjian. Betapa sangat dimas. Proteslah orang yang pengikut kau. Akhirnya, ya Allah, lau anna lana qarratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kalau datang kesempatan sekali lagi, kami kicuah lono seperti ini mengicuah kami. Tidak boleh, tapi itu masih kurang-kurang berkata nanti badan awakku akan kaya otak tubuh. Lalu Nabi cakaplah satu hari, kenapa kau tertawa ya Allah? Menggelar sambil galak. Aduk nanti umat sambung. Tapi kau akan disidang di hadapan Allah yang mengejek. Ya Allah, bukankah engkau anti kepada kezaliman dia?
dan engkau tidak mau terjadi kezaliman pada diri dia. Kalau begitu ya Allah, jangan sampai saksi terhadap perbuatan orang lain. Terus jadikan diriku bersaksi untuk diriku. Ambo sila jadi saksi. Kalau Allah kita jadi di lobinya Allah. Ini dah aku malaikat jadi saksi doh. Yang lain malaikat jadi ini doh kalinya. Aku tukang maulah aja doh. Sampai mati maulah aja doh. Yang akhirat maulah aja doh. Jadi kita Allah. Kemudian dia Allah dia kunci lidah. Dia kamu berketerangan bermain loh. Dia kunci lidah Allah. Maka ketika itu bersaksilah kulitnya, bersaksi tangannya, bersaksi kakinya, bersaksi seluruh anggota tubuhnya, matanya, telinganya. Saya yang menyaksikan dia berbuat maksiat, saya yang mendengar, saya yang melangkah, saya yang memegang, saya. Kesaksian anggota tubuh. Tidak bisa maya. Sudah tuh, selesai persaksian dilepas kunci lidahnya. Nah, ketika dilepas kunci lidahnya, protes dia, katanya, hai anggota tubuhku, kenapa kalian bersaksi atas lima tashhaduna alayya? Kenapa kau bersaksi terhadap aku? Dijawab, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Allah yang telah membuat kami bisa bicara sebagaimana Allah membuat yang lain bisa bicara. Waktu pada waktu berselisih. Maka kata Allah, la takhtasimu ladayya, jangan kalian bertengkar di hadapanku. Qad qadirtu ilaikum al-wa'iyya, sudah sebelumnya ini aku sudah berikan peringatan kepada kalian. Maka tidak ada pergantian keputusanku, lemparkan dia ke neraka jahanam. Dibuang ke neraka jahanam. Ditanya oleh Allah neraka jahanam, ya jahanam, hal kaladi, sudah kenyangkah engkau? Dijawab oleh jahanam, hal min mazid, ya Allah adakah tambahan neraka kojo hari minta tambah. Maka banyak orang yang terpeleset karena ada sebuah kata tambah. Hal min mazid. Sidang lima yang dirahmati Allah, Allah puasa sebulan, Allah bisa berlatih menahan hawa nafsu, dan karena halal dan halal pun bisa tahan. Malam doa beribadah, di samping mengendalikan hawa nafsu, hati diri ditarbiyah dengan ibadah. Allah Rasul indahnya ibadah, latara sodaknya ke Allah. Maka hati-hati ke depan, sehingga sedang dimain rahmat Allah. Jangan sampai terjadi kisah surat ini kita di sidang di hadapan Allah berujung menjadi bahan bakar api neraka. Jadilah ahli surga. Kemudian beberapa berikutnya, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, maka didekatkan surga kepada ahli takwa. Ya, maka nanti dapat fiha ma yasauna fiha, diberikan apa saja yang diinginkannya. Waladaina min mazid, dan kami sisi kami tetap ada tambahan bonus-bonus keindahan surga. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu-ibu sudah berpuasa selama sebulan menjadi ahli surga. Amin. Nah, itu sih Nabi SAW sampaikan. Kembali nanti tadabburi surat Kaf di rumah ayat 16 sampai 35. Ya, satu lembar Tuhan. Itu kisah perjalanan mulai diciptakan sampai ke akhir surga dan neraka. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.